Adik ipar berubah menjadi adik madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Suasana malam ini terasa berbeda. Sakira sedang duduk di ruang keluarga sambil menggendong bayinya yang baru berumur 2 minggu. Tiba-tiba udara dingin menusuk sampai ke tulang. Setelah melihat ke arah jendela, ternyata langit begitu gelap. Disusul angin yang meniup cukup kencang. Dan beberapa saat kemudian, hujan deras pun turun. Hujan yang teramat deras membuat kanopi di depan rumah bersuara gemuruh. Horor, tapi tidak ada hantu. Bi, tolong tutup gordennya, ucap Sakira. Baik, Bu, jawab Bi Tami. Bi Tami segera menutup semua horden sesuai dengan perintah dari majikannya. Sakira berdiri, hendak masuk ke dalam kamarnya. Namun, baru 2 langkah, tiba-tiba terdengar suara jatuh yang cukup keras. Sakira menoleh. Ternyata yang jatuh adalah foto pernikahannya dengan Bagas. Terkejut, sudah pasti. Perasaan Sakira langsung tak enak. Dia begitu khawatir. Karena saat ini, Bagas tidak ada di rumah. Ia sedang menghadiri acara pernikahan adiknya. Sakira tak bisa ikut karena dia baru saja melahirkan. Perjalanan ke rumah adiknya cukup jauh. Ya Allah, aku mohon, ini bukan pertanda buruk, gumamnya. Bi, kenapa bisa jatuh? Tanya Sakira mendekati Bi Tami yang sedang membereskan pecahan kaca. Pakunya terlepas, Bu, jawab Bi Tami sambil memperlihatkan paku yang terjatuh di lantai. Sakira mengurut dadanya. Kekhawatiran belum juga pergi. Ada apa ya, Bi? Kok saya jadi khawatir? Ucap Sakira. Perasaannya semakin tak karuan. Ini hanya lepas pakunya, Bu. Jangan terlalu khawatir ya. Fotonya untungnya tidak apa-apa, Bu. Tinggal diganti bingkainya aja. Jawab Bi Tami masih tenang. Aduh, Bu. Tapi foto Bapak terkena pecahan kaca sedikit. Jadi wajahnya kayak gini. Bi Tami menunjukkan foto Bagas yang di bagian wajah terdapat goresan bekas kaca. Sakira menghela nafasnya, lalu mengambil foto itu dari tangan Bi Tami. Hati-hati ya, Bi, takut kena tangan, ucap Sakira mengingatkan Bi Tami. Iya, Bu, jawab Bi Tami. Sakira melanjutkan langkahnya untuk kembali ke kamar, walau perasaan khawatirnya belum bisa mereda. Sesampainya di kamar, Sakira membaringkan Desta di atas kasur, lalu mengambil ponselnya. Sakira duduk di samping Desta di pinggir ranjang. Ia mencari nomor suaminya. Karena harusnya dia sudah menghubungi Sakira sedari tadi. Namun sampai malam begini, Bagas belum menelponnya. Di tengah hujan yang semakin deras, Sakira mencoba menelpon Bagas. Tapi, sampai panggilan ketiga, telepon dari Sakira belum dijawab. Kamu di mana, Mas? Sudah sampai belum? Aku khawatir, ucap Sakira. Dia mencoba menelpon Bagas lagi. Tapi hasilnya nihil. Tak ada satupun panggilannya yang dijawab. Sakira melihat lagi ke ponselnya. Dia baru sadar kalau sudah 10 kali menelpon Bagas. Sakira memilih menyerah. Tak berniat lagi untuk menelpon Bagas. Ia letakkan ponsel itu di nakas. Lalu baring di samping Desta yang sudah tertidur pulas. Ia memeluk Desta. Berharap semua akan baik-baik saja. Tapi, baru saja akan terpejam. Ponselnya berdering. Tapi bukan panggilan masuk. Melainkan, ada beberapa pesan yang masuk beruntun. Sakira membukanya, penasaran, dan berharap kalau itu pesan dari suaminya. Tapi ternyata itu bukan pesan dari Bagas, melainkan dari nomor asing yang tak dia kenali. Bahkan tak ada foto profilnya. Hanya ada logo huruf Z. Sakira membuka pesan dari nomor asing itu. Ternyata dia mengirim foto. Ada beberapa foto yang dikirimnya. Sakira mendownload, lalu memperhatikan. Foto siapa itu? Ini kan Mas Bagas.
Ia memperhatikan lagi foto suaminya. Dia baru sadar kalau suaminya sedang berjabatan tangan dengan ayahnya sendiri. Apa ini maksudnya? Kata Sakira terkejut karena seolah Bagas sedang melaksanakan ijab kabul. Tapi dengan siapa? Kenapa dia menjabat tangan ayahnya sendiri? Dan di foto berikutnya, Sakira sudah mendapatkan jawabannya. Bagas sedang berfoto dengan seorang perempuan cantik di sebelahnya. Perempuan itu tentu tidak asing baginya. Dia sangat mengenal perempuan itu, karena wanita itu adalah adik iparnya sendiri. Senja menggandeng tangan Bagas dengan lembut, berfoto sambil tersenyum melihat kamera. Keduanya tampak bahagia. Tapi tunggu, kenapa ada raut keterpaksaan di wajah Mas Bagas? Apa ini maksudnya? Di tengah kebingungan Sakira yang padahal sudah jelas apa maksud dari foto yang dia lihat, nomor asing itu mengirimkan sebuah pesan. Suami kamu sudah menikah dengan adikmu. Begitulah pesan yang ditulis nomor asing itu. Sakira yang tak percaya langsung menelpon Bagas. Ia tidak berniat menelpon nomor asing itu karena dia takut kalau nomor asing itu hanya ingin memfitnah suaminya. Tapi dari kata-kata dan semua foto yang dikirim sudah sangat jelas. Sakira sudah 2 kali menelpon Bagas, namun belum diangkat. Di panggilan keempat, barulah telepon dari Sakira dijawab oleh Bagas. Mas, apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang mengirimnya aku foto? Kamu berjabatan tangan dengan ayah, lalu kamu berfoto mesra dengan Senja. Apa maksudnya? Bukannya mendapatkan jawaban yang pasti, Sakira malah mendengar suaminya menangis sampai terisak. Apa maksudnya, Mas? Desak Sakira butuh penjelasan. Maafkan aku. Foto itu benar. Jawab Bagas. Suaranya lirih, namun Sakira masih bisa mendengarnya. Kamu menikahi Senja? Itu maksudmu? Sakira emosi. Air matanya langsung luruh. Jantungnya yang sedari tadi berdegup kencang semakin tidak karuan. Ia yang tadinya berdiri, kini sudah terduduk di lantai. Lemas, tak berdaya. Bahkan, ponsel yang masih terhubung dengan Bagas itu sampai diletakkan di lantai karena tak sanggup mendengar jawaban dari suaminya. Sakira lalu mematikan ponselnya. Sekarang, dia butuh waktu untuk berpikir dan menenangkan diri. Apa maksud semua ini, Mas? Apa salahku? Apa kurangku? Ucap Sakira seorang diri, bertanya pada dirinya sendiri. Ya, karena tak ada siapapun selain bayinya yang sudah tertidur pulas. Sakira terus menangis sambil membungkam mulutnya. Takut kalau isakan tangisnya akan membangunkan Desta. Tapi semakin dia tahan isak tangis itu, semakin sesak dadanya. Sakira memilih masuk ke dalam kamar mandi, membasuh mukanya dengan air. Tapi semua itu tak meredakan emosinya. Dia masih sangat sedih, terpukul, kecewa, hancur. Ia tak mengerti salahnya apa. Padahal rumah tangganya sedang baik-baik saja. Ditambah saat ini mereka sedang bahagia, karena baru menerima anugerah terbesar di rumah tangga mereka, yaitu memiliki anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Kamu jahat, Mas, ucap Sakira. Suaranya lirih, namun terdengar sangat menyakitkan. Setelah emosinya bisa sedikit dikendalikan, Sakira keluar kamar mandi. Ternyata Desta terbangun, namun tidak menangis. Bayi itu hanya menatap kosong. Sakira menggendongnya, memberinya ASI. Lalu tak lama kemudian Desta tertidur lagi. Namun sampai pagi hari, Sakira tak bisa tidur. Ia terus kepikiran. Ya, istri mana yang bisa tidur? Setelah mendapati kabar bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan orang lain. Mending kalau orang jauh. Tapi ini tidak. Ini adik suaminya sendiri. Ya, Bagas adalah seorang anak angkat. Dia menjadi anak angkat dari keluarga yang cukup berada. Memang benar, Senja akan menikah. Tapi Sakira tidak menyangka kalau Senja malah menikah dengan suaminya sendiri. Yang notabene adalah kakak Senja, meskipun mereka bukan saudara kandung. Selama ini, hubungan Sakira dengan Senja sangat baik. Layaknya
seorang ipar. Tak ada masalah di antara mereka. Mereka bahkan sangat akrab ketika bertemu. Tak jarang juga ketika berkunjung, Senja selalu menginap. Iya, dia selalu menginap semalam atau bahkan 2 malam. Senja juga paling suka masakan Sakira. Ketika ia datang kemari, apa yang dia cari kalau bukan masakan dari kakak iparnya? Tapi semua itu tidak lagi menjadi kenangan manis. Sakira merasa kalau itu hanyalah topeng. Bagi Sakira, Senja adalah pelakor yang sudah merusak rumah tangganya dengan Bagas. Pagi itu, hari begitu berat dilalui Sakira. Matanya merah dan bengkak. Bitami yang menyadari majikannya sedang tidak baik-baik saja langsung bertanya, "Ibu kenapa? Ada apa, Bu?" Tanya Bitami sangat khawatir, lalu mengambil alih Desta dari gendongan Sakira. "Suami saya menikah lagi, Bi," jawab Sakira. Air matanya menetes, namun segera diusapnya. "Maksudnya, Bu? Maksudnya gimana? Saya tidak mengerti," tanya Bitami yang sama terkejutnya. "Mas Bagas menikah lagi dengan Senja," lanjut Sakira. "Senja? Senja kan adiknya? Bagaimana mungkin?" Bitami bingung. "Iya, Bi, memang mereka menikah. Mereka kan bukan saudara kandung. Tidak masalah menikah. Tapi kenapa? Caranya begini. Aku benci," ucap Sakira. Perkataannya sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Bitami tak berani banyak bertanya lagi. "Sabar ya, Bu. Saya buatkan minum kesukaan Ibu, biar Ibu rileks." Hanya itu yang bisa Bitami lakukan. Ia membuatkan jus mangga kesukaan Sakira. Bitami selalu tahu ukuran yang pas kesukaan majikannya itu. Tak seperti biasa, Sakira hanya mencicipi saja jus mangga buatan Bitami. Padahal rasanya tetap enak dan tak pernah berubah. Namun, yang berubah adalah perasaan Sakira yang saat ini hancur. Ia tak bisa menikmati jus mangga yang sangat enak dan segar itu. Bahkan roti, yang menjadi makanan favoritnya setiap pagi, tak disentuhnya sama sekali. "Bi, saya mau ke kamar dulu. Kalau Desta nangis, panggil aja," ucap Sakira. Ia terlihat begitu rapuh dan hancur. Matanya yang sembab sudah bisa mewakili bagaimana perasaannya saat ini. Sesampainya di kamar, Sakira memilih tidur. Semalaman tak bisa tidur tentunya membuat dia mengantuk pagi-pagi begini. Baru sebentar terlelap, terdengar suara tangisan Desta yang cukup keras. Naluri seorang ibu membuatnya harus segera bangun, menemui Desta, memberinya ASI. Namun, ASInya tak seperti biasa. Seolah Desta tidak kenyang dengan ASInya itu. "Bi, tolong belikan susu formula," kata Sakira. "Baik, Bu." Bitami segera berangkat, dan tak lama sudah kembali, membawa susu formula sesuai permintaan majikannya. Barulah Desta terlihat kenyang dengan minum susu formula itu. Cita-cita Sakira untuk memberi ASI eksklusif untuk Desta sirna sudah. Cita-citanya itu harus dikubur, karena tak akan pernah dia bisa melakukannya. Semua ini karena siapa? Karena Bagas, suaminya sendiri. Dia sudah menghancurkan cita-cita dari seorang ibu yang ingin menjadi ibu seutuhnya. Sore harinya, Bagas datang. Tak hanya sendiri, namun bersama perempuan muda di sampingnya. Sakira yang sudah tahu kedatangan suaminya, memilih masuk ke dalam kamar, tidak menyambutnya hangat seperti biasa. Ya kalau biasanya Sakira akan selalu menyambut kedatangan Bagas dari manapun itu, kali ini tidak. Untuk pertama kalinya, Sakira tidak melakukannya. Desta sedang tidur, sementara ia memoles wajahnya dengan makeup agar terlihat lebih segar dan fresh. Bukan untuk bersaing dengan adik madunya. Tapi, Sakira ingin memperlihatkan pada mereka bahwa dia tidak hancur dengan pernikahan kedua suaminya. Terdengar ketukan pintu pelan. Sakira hanya diam. Dia sudah tahu siapa yang datang. Bagas mendekat, melihat istrinya yang terlihat biasa saja dan tetap baik-baik saja. Walau dia tahu, dari raut wajah bahagia yang ia lihat di cermin, saat ini istrinya sedang hancur. Bagas berlutut, memegang kaki Sakira. "Maaf, aku bisa jelaskan."
Ucapnya lirih. Apa yang mau kamu jelaskan? Jawab Sakira dengan nada yang tenang. Namun, sangat menusuk bagi Bagas. Aku terpaksa, kata Bagas. Bahunya bergetar hebat. Ternyata laki-laki itu menangis. Maaf. Lanjutnya, hanya kata maaf yang mampu dia keluarkan berkali-kali. Apa yang ingin kamu jelaskan? Selesaikanlah, ucap Sakira. Aku terpaksa menikahi Senja karena calon suaminya sudah membatalkan pernikahannya. Laki-laki itu tidak hadir di pernikahan. Ayah dan ibu meminta aku agar menikahi Senja untuk menyelamatkan nama baik keluarga besar. Dan mereka juga mengancam kalau aku tidak mau menikahi Senja, maka apa yang kita miliki akan diambil lagi, kata Bagas. Dengan terbata dia menjelaskan semuanya. Sakira berdiri, tidak menanggapi ucapan Bagas. Dia sudah tahu alasannya. Sudah cukup baginya. Bahkan sekarang dia tak menoleh ke arah suaminya yang masih berlutut. Aku mau keluar. Aku mau siapkan makan malam. Aku titip anakku sebentar, katanya. Tak ada lagi kata-kata anak kita. Hanya ada kata anakku. Ya, itu sangat menyakitkan bagi Bagas. Tanpa menunggu jawaban, Sakira langsung keluar, meninggalkan Bagas bersama putranya. Bagas mendekati Desta yang tertidur pulas. Di nakas, dia melihat botol susu. Dan di sebelahnya, ada kotak susu formula. Seingat Bagas, Desta tidak meminum susu formula. Dia baru sadar bahwa semua ini yang menyebabkan adalah dia. Kamu sehancur itu, sampai asimu tidak lancar, ucapnya lirih, takut membangunkan Desta yang tertidur. Bagas terduduk di lantai, bersandar di ranjang. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah. Dia semakin merasa bersalah, karena cita-cita Sakira yang ingin memberi ASI eksklusif gagal sudah. Dan siapa yang menyebabkan? Dirinya. Dia sadar bahwa Sakira sampai seperti ini pasti karena stres, sehingga ASInya tidak lancar. Bagas menangis, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar hebat lagi. Ia tak sanggup. Dia benar-benar merasa bersalah. Namun rasa bersalahnya, apakah bisa mengubah keadaan? Tidak. Semua sudah terjadi. Rasa bersalahnya hanya akan terus menyakiti dirinya sendiri. Bagas masih terduduk di lantai. Air matanya sudah berhenti. Dia hanya meringkuk. Tak tahu harus berbuat apa. Istrinya sangat marah. Tentu saja, wanita mana yang tak marah jika mendapati suaminya menikah lagi. Apalagi dengan adiknya sendiri. Tak lama kemudian, Desta terbangun. Dia menangis. Bagas segera menggendong anaknya. Tujuannya adalah Sakira. Ya, dia seolah tak bisa menenangkan putra kandungnya sendiri. Sakira segera mengambil alih Desta, memberinya ASI, walaupun ASI itu hanyalah sangat sedikit. Desta sangat tenang, dipelukan Sakira. Sakira sudah selesai membuat makan malam. Setelah sholat maghrib, mereka semua berkumpul di meja makan. Makan yang banyak, kalian pasti capek kan? Ucap Sakira sarkas, seolah ingin menyindir. Dan tepat sasaran tentunya. Ia mengambilkan nasi untuk suaminya. Tak seperti biasa. Dia mengambilkan nasi lebih banyak. Kalau biasanya hanya 2 centong, ini sampai 4 centong. Bagas hanya diam, tak berani menghentikan. Dia tahu, saat ini istrinya sedang marah. Kamu juga makan yang banyak? Kini, Sakira beralih ke Senja, adik iparnya yang sekarang menjadi adik madu. Kebanyakan, Kak, kata Senja berusaha menghentikan kakak madunya. Senja yang biasa hanya makan 1 centong nasi, diambilkan 3 centong nasi oleh Sakira. Kamu harus makan yang banyak. Kalian pasti capek, kata Sakira lagi. Ucapannya tentu sangat menyakiti Bagas. Kata-katanya memang penuh perhatian. Tapi di saat seperti ini, kata-kata itu seolah menampar keras wajah Bagas. Makan malam kali ini tak hangat seperti biasa. Ya biasanya akan ada canda tawa di meja makan ini. Tapi sekarang tidak ada lagi. Hanya ada suara dentingan sendok yang terdengar memekakkan telinga. Sakira selesai makan paling dulu. Ia segera berpamitan untuk ke kamar. Bi,
Saya sudah selesai. Bibi makan aja, kata Sakira setelah sampai di kamarnya. Ya saat ini Bitami sedang menjaga Desta yang tertidur. Tolong nanti dibereskan ya Bi, kata Sakira lagi. Bitami mengangguk paham. Sakira berjalan ke depan lemari, membuka pintu lemari itu, lalu mengambil beberapa baju suaminya, kemudian meletakkannya di luar. Di luar kamar maksudnya. Bertepatan dengan itu, Bagas datang. Kenapa bajuku ditaruh di luar? Tanyanya tak mengerti. Aku ingin beristirahat. Kamu terserah mau tidur di mana. Oh iya, aku lupa. Kamu sudah punya istri 2. Jadi, kamu boleh kok tidur sama istri keduamu. Sakira tidak menunggu jawaban dari Bagas. Ia langsung menutup pintu kamar lalu menguncinya. Sakira, dengarkan aku. Aku tak akan menyentuh Senja. Dia itu adikku. Mana mungkin aku bisa melakukannya. Aku terpaksa melakukan ini, Sakira, ucap Bagas. Ia yakin, meski pintu itu sudah tertutup, Sakira masih ada di baliknya. Sakira tidak bergeming, meski dia mendengar ucapan suaminya. Dia melanjutkan langkah untuk ke kasur. Duduk di pinggir ranjang, menatap foto pernikahannya yang ada di nakas. Spontan, tangan Sakira membalikan foto itu. Saat ini yang ada di hatinya hanyalah kecewa dan benci. Bagas dengan pasrah mengambil bajunya yang diletakkan Sakira di atas meja. Ya, di depan kamar itu memang ada sebuah meja. Dan Sakira meletakkan baju Bagas di sana. Bagas bukan menuju kamar Senja, melainkan ke kamar tamu. Dia sendiri tak bisa untuk tidur sekamar dengan Senja. Karena selama ini, ia sudah menganggap Senja sebagai adik kandungnya sendiri. Mana mungkin dia bisa meniduri adik kandungnya. Sejak menikah kemarin, Bagas tidak menyentuh Senja sedikit pun. Bahkan ketika di rumah orang tuanya sendiri, Bagas memilih tidur di kamarnya, bukan di kamar Senja. Bagas merebahkan tubuhnya di kasur. Ia mengingat kembali kejadian yang membuat rumah tangganya jadi berubah. Hari itu, acara pernikahan Senja sudah siap semuanya. Bahkan, tamu sudah banyak yang berdatangan. Sementara itu, Senja masih ada di kamar, sedang dirias oleh mua pilihannya. Namun tiba-tiba heboh. Terdengar teriakan dari mua meminta bantuan. Karena tiba-tiba Senja pingsan. Dan setelah ponselnya diperiksa, hal ini yang membuat Senja pingsan, yaitu Raymond membatalkan pernikahan secara sepihak. Dia mengirim pesan singkat ke Senja. Aku tak bisa menikahimu. Aku belum siap. Dan jangan cari aku. Begitulah pesan yang membuat Senja sampai pingsan. Semua orang panik. Namun, Bagas berusaha mengendalikan keadaan agar para tamu undangan tidak panik. Bahkan penghulu yang akan menikahkan Senja dan Raymond sudah siap sedari tadi. Tunggu sebentar ya Pak, ucap Bagas hari itu. Berusaha menenangkan penghulu yang bingung kenapa pengantin prianya belum juga datang. Padahal waktu yang sudah ditetapkan tinggal 2 menit lagi. Bagas, kemari sebentar, panggil ayah. Wirawan memanggil Bagas, putra angkatnya. Ya, sebelum Senja lahir, Wirawan mengangkat seorang anak dari panti asuhan. Dia adalah Bagas. Dia besarkan Bagas dengan penuh kasih sayang. Diberikan fasilitas yang sebaik mungkin karena memang dia orang mampu. Kita tidak bisa membiarkan pernikahan ini gagal begitu saja. Kita harus selamatkan nama baik keluarga, ucap Wirawan. Bagaimana ya caranya? Raymond sudah membatalkan pernikahan. Tanya Bagas tak mengerti. Hanya ada satu cara untuk menjaga nama baik keluarga kita, yaitu pernikahan ini tetap dilanjutkan, ucap Wirawan yang membuat Bagas semakin tidak mengerti. Bagaimana caranya ya? Siapa yang akan menikah dengan Senja? Kamu. Ya, kamu. Jawaban Wirawan membuat Bagas sangat terkejut. Bagaimana tidak, mana mungkin dia menikah dengan adiknya sendiri, sementara dia juga sudah memiliki istri dan anak.
Ayah bercanda kan? Mana mungkin ya, aku menjadi pengganti Remon. Aku sudah punya istri. Aku tak mungkin menyakiti istriku, kata Bagas. Hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Lagi pula, Senja juga mau pengantin pengganti itu kamu. Bagas, kamu sudah banyak berhutang budi pada kami. Dari kecil sampai kamu besar. Ayah yang membiayai semua kehidupanmu. Hingga kamu sukses seperti sekarang. Itu semua atas bantuan ayah. Sekarang ayah mohon, kamu lakukan sesuatu untuk keluarga ini. Yaitu dengan menikahi Senja. Untuk menyelamatkan hidupnya, sekaligus nama keluarga kita. Ucap Wirawan. Matanya berkaca-kaca, penuh harap dan memohon pada Bagas. Gak bisa ya, bagaimana dengan Sakira? Dia pasti sangat sakit hati. Atau, Bagas, telepon Sakira dulu, meminta persetujuannya. Ucap Bagas. Tidak bisa, Bagas. Waktu tak bisa diundur lagi. Ini sudah telat 5 menit. Atau ayah akan ambil semua yang kamu miliki sekarang. Bagas terdiam. Dia berpikir sejenak. Lalu dia mengingat. Saat ini, mereka baru kedatangan anggota keluarga baru, yang tentu saja membutuhkan biaya banyak. Tak mungkin dia membiarkan anak dan istrinya dalam keadaan susah. Karena memang, selama ini dia bergantung pada keluarga Wirawan. Kediaman Bagas membuat Wirawan tak sabar. Ayo. Wirawan, tanpa menunggu perkataan iya dari Bagas, langsung menarik tangan anak sulungnya itu, menuju ke depan penghulu yang sudah siap. Sementara Senja masih ada di kamar. Mua memperbaiki riasannya yang sempat hancur, karena dia menangis dan syok. Di hadapan para penghulu, para saksi, dan para tamu undangan yang hadir, Bagas menjabat tangan Wirawan. Dia mengucapkan ijab kabul dengan suara berat. Namun, selesai juga pada akhirnya. Para tamu undangan yang hadir bingung kenapa malah Bagas yang menikahi Senja. Karena tentu, sebagian besar dari tamu yang hadir tahu siapa Bagas. Bagas adalah anak angkat dari Wirawan. Mereka juga tahu kalau calon suami Senja bukanlah Bagas. Dan pada akhirnya gosip itu menyebar begitu cepat. Para tamu undangan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Setelah ijab kabul, acara dilanjutkan sesi foto bersama keluarga dan pengantin. Para tamu undangan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Pesta itu selesai. Semua tamu undangan sudah pulang. Kini hanya tersisa keluarga inti. Bagas masuk ke dalam kamarnya. Dia menangis. Hancur. Kehilangan tenaga untuk berdiri. Dia bersujud, memohon ampun pada Sang Maha Pencipta. Dia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya hati Sakira jika tahu dia sudah menikah dengan adiknya sendiri. Dia mendengar ponselnya berdering beberapa kali, namun tak berani mengangkat. Dia takut untuk bicara pada Sakira. Hingga akhirnya dia memberanikan diri. Tak banyak kata yang bisa dia jelaskan. Hanya maaf dan menangis. Ketika Bagas sedang fokus mengingat kejadian kemarin, terdengar ketukan pintu. Ia membukanya. Ternyata itu Senja. Mas, kamu kok tidur di sini? Tanya Senja dengan wajah memelas. Kamu tidurlah di kamarmu. Jawab Bagas pelan. Namun, nada itu terdengar menyakitkan untuk Senja. Kita kan sudah menikah. Kita boleh satu kamar. Ucap Senja lagi. Bagas menatap Senja. Kenapa gadis itu tidak terlihat seperti kemarin? Kemarin, dia sangat terpuruk, hancur, bahkan nekat untuk meminum racun. Untungnya, aksi itu digagalkan oleh ibunya. Itu juga alasan yang membuat Wirawan memaksa agar Bagas menikahi Senja untuk menyelamatkan hidupnya. Namun sekarang, di hadapan Bagas, Senja memakai pakaian yang terbuka karena memang dia tidak berhijab. Namun pakaian ini lebih terbuka daripada biasanya. Sekarang Senja lebih terlihat seperti pelakor sungguhan yang memang sengaja merebut kakaknya sendiri dari istrinya. Bagas segera menutup pintu. Dia tak ingin bertatapan lebih lama dengan Senja. Bagas mengunci pintunya. Sementara Senja yang mendapatkan penolakan. Dia merasa sangat sakit hati. Dia kembali ke kamarnya, berjalan sambil menghentakkan kaki di lantai. Lalu mengambil ponsel, menelpon mamanya. Ia mengadukan semua perlakuan Bagas, yang menurutnya
tidak menghargainya sebagai istri. Seharusnya malam ini menjadi malam bahagia untuk mereka berdua. Namun apa yang dia dapat? Penolakan. Penolakan dari suaminya sendiri. Kamu yang sabar. Bagas mungkin butuh waktu, ucap ibunya. Tak banyak kata yang bisa dia ucapkan untuk menerima aduan dari putrinya itu. Sementara itu, di kediaman Wirawan, dia bersama istrinya sedang membicarakan tentang rumah tangga anaknya yang begitu rumit. Apa keputusan ini tepat? Apa tidak kasihan dengan istri Bagas? Tanya Sylvia, istri Pak Wirawan. Tidak ada jalan lain. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Semoga Sakira bisa mengerti dan menerima Senja sebagai madunya, kata Wirawan menanggapi ucapan istrinya. Tapi aku yakin Sakira pasti sulit untuk menerima Senja. Keadaan ini terlalu mendadak untuknya. Pasti dia sangat sakit hati. Karena aku perempuan, aku bisa merasakannya. Lanjut Sylvia. Ya, dia merasakan apa yang dirasakan oleh Sakira. Pasti sakit. Karena suaminya menikah lagi dengan adiknya sendiri. Sudahlah, tak usah diperdulikan. Lambat laun, Sakira pasti bisa menerima Senja. Kamu tenang saja, tak usah terlalu jadi beban pikiranmu, ucap Irawan, berusaha menenangkan istrinya. Namun kata-katanya itu terlalu meremehkan perasaan Sakira. Ya, namanya orang berkuasa. Dia merasa apa yang dia miliki bisa mengendalikan orang lain. Lusa, kita berkunjung ke rumah Bagas. Kita lihat apakah Bagas sudah bisa memperlakukan Senja dengan baik. Aku akan menasihatinya, ucap Irawan. Beralih di kediaman Bagas. Pagi itu diawali dengan tidak nyaman oleh penghuni rumah. Sakira memang masih menyiapkan baju Bagas untuknya berangkat ke kantor. Tapi baju itu tak serapi biasanya. Biasanya, Sakira akan memastikan baju suaminya dalam keadaan licin, rapi, tidak ada kerutan sedikit pun. Namun kali ini terlihat asal-asalan, yang penting disiapkan. Terima kasih sayang, ucap Bagas. Dia berusaha mencairkan suasana. Namun Sakira tidak menatapnya sedikit pun. Dia langsung berlalu begitu saja. Hati Bagas terasa nyeri. Sakit sekali. Ternyata sesakit ini dicueki oleh istri tercintanya. Selama ini hidup mereka sangat bahagia dan sempurna. Walau terlambat dikaruniai anak. Namun, itu tak membuat kebahagiaan di antara mereka berkurang. Tapi sejak kedatangan Senja, semua berubah. Tak ada lagi senyum manis di wajah Sakira. Yang ada, hanya istri yang menyiapkan semuanya. Namun tanpa senyuman, tanpa canda tawa, tanpa ada sapaan. Tak ada ciuman lembut seperti biasanya. Rumah tangga yang tadinya bahagia dan hangat, kini hambar. Semua terasa hambar. Bahkan makanan yang enak, tidak ada lagi rasanya. Di meja makan, sarapan yang tersedia hanya 2 piring. Tidak 3 piring lagi. Ya, Sakira sudah bertekad. Tak akan ada lagi makanan untuk madunya. Biarkan dia berusaha sendiri. Sarapan untuk Senja mana? Tanya Bagas ragu, namun pada akhirnya ditanya juga. Dia akan sehat. Bisa buat makanan sendiri. Aku repot. Menyiapkan makanan untukmu saja, aku sempatkan. Jawaban Sakira menghujam jantung Bagas. Disempatkan. Soalnya sekarang, dia bukan prioritas. Dia hanya sampingan. Kalau Sakira sempat. Dulu, dia menjadi suami yang sangat diprioritaskan oleh Sakira. Hal sekecil apapun Sakira layani. Tapi sekarang, tak ada lagi. Dia sudah kehilangan semuanya. Sakira sudah selesai sarapan. Dia langsung beranjak pergi. Jika ada sesuatu yang tidak kamu dapatkan dariku, mintalah pada istri keduamu, katanya, lalu meletakkan piring di wastafel. Kemudian naik ke lantai 2 untuk ke kamarnya. Bagas yang tadinya masih mengunyah roti itu, kini memilih membuang roti itu ke tempat sampah. Selera makannya hilang. Cueknya Sakira membuat dia menjalani hari dengan berat. Bagas terpaksa berangkat dengan perut yang masih terasa lapar. Namun dia abaikan. Mas, panggil Senja. Gadis itu baru bangun tidur. Mukanya saja masih muka bantal. Saat suaminya sudah akan berangkat kerja pukul 7:30, dia baru bangun dari tidurnya. Kamu udah mau berangkat? Maaf aku kesiangan.
ucapnya dengan manja. Namun Bagas tidak menanggapi. Dia memilih langsung masuk ke dalam mobil, mengabaikan Senja yang terus memperhatikannya. Belum sampai di kantor, Bagas menghentikan laju mobilnya. Dia memukul setirnya dengan kuat. Bodoh kamu, Bagas. Kenapa kamu tidak menolak pernikahan itu? Umpatnya, menyalahkan diri sendiri. Ya, dia memang bodoh. Seorang suami yang memilih harta daripada keutuhan rumah tangganya. Andai dia berani menolak, mungkin saat ini dia masih bahagia bersama Sakira, walau hidup sederhana. Besoknya, sesuai ucapan Wirawan, dia datang ke rumah kedua anaknya, sekaligus menantu. Entah apa itu sebutannya. Karena sekarang, anaknya adalah menantunya, dan menantu adalah anaknya. Rumit bukan? Dan dia punya dua menantu. Membingungkan. Kalau biasanya, Sakira akan menyiapkan makanan spesial untuk mertuanya itu jika datang kemari. Kali ini tak ada lagi. Dia hanya membuat makanan yang pas untuk dirinya, Bagas, dan Bik Tami. Ya, memang dalam urusan makanan, Sakira selalu yang masak. Dia tidak membiarkan Bik Tami yang masak sendiri. Karena baginya, menyediakan makanan untuk keluarga adalah tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ibu, lihat, aku belum makan dari pagi. Tidak ada makanan di meja, kata Senja mengadu ke ibunya. Kenapa tidak ada makanan? Apa Sakira tidak masak? Tanya Bu Sylvia. Masak, tapi cuma untuk mereka. Aku nggak ada. Jawab Senja. Keterlaluan sekali. Kenapa bisa dia memperlakukan kamu seperti itu? Ucap Pak Wirawan tidak terima. Hingga pada akhirnya mereka semua dikumpulkan di ruang keluarga. Sementara Desta dijaga oleh Bik Tami. Sakira, kami mau kamu memperlakukan Senja dengan baik. Kamu harus bisa menerima Senja. Kamu harus terima kenyataan ini, ucap Pak Wirawan, tanpa memikirkan sedikit pun perasaan Sakira. Sakira tersenyum untuk mengawali jawabannya. Namun senyum itu sangat menyakitkan bagi Bagas. Baik, saya akan menerima Senja. Tapi ada syaratnya. Jawaban itu keluar dari mulut Sakira. Bagas terkejut. Dia tidak menyangka kalau istrinya akan menerima Senja, namun dengan syarat. Katakan, apa syaratnya? Tanya Pak Wirawan lagi, dengan tidak sabaran. Berikan saya rumah yang mewah dan uang 3 miliar. Barulah saya akan menerima Senja. Jawab Sakira. Tegas, jelas, singkat, padat. Tapi berhasil membuat mata Pak Wirawan melotot. Apa? Matre sekali kamu, meminta sebanyak itu. Katanya, tidak setuju dengan permintaan Sakira. Kalau begitu, biarkan saja Mas Bagas menceraikan Senja. Mudah kan? Jawabnya santai. Namun berhasil membuat Senja tidak terima. Baiklah, saya akan menuruti permintaanmu, ucap Pak Wirawan. Seolah dia tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Sakira. Sementara itu, Senja dan Bu Sylvia hanya terdiam. Bagas, laki-laki itu tidak berguna. Sama sekali tidak bicara atau membela istrinya. Istri pertama maksudnya, Sakira, perempuan yang sudah dia lukai. Dia hanya diam, memperhatikan. Seolah ingin bicara, namun tak punya daya. Sebentar, ucap Sakira. Dia menuju sebuah laci, membuka laci itu, dan mengeluarkan map. Map berwarna coklat, beserta pena, menyerahkan pada Pak Wirawan. Pak Wirawan membaca tulisan yang ada di kertas itu, yaitu permintaan Sakira. Rumah mewah dan uang 3 miliar. Sakira sudah menulisnya. Ya, dia sudah memikirkan matang-matang apa yang dia minta ini. Sakira, kamu? Kenapa, Pak? Keberatan? Bukankah Anda menikahkan Senja dengan suami saya? Karena Anda mengancam akan mengambil semuanya kan dari suami saya. Dan sekarang, suami saya sudah menuruti permintaan Anda. Berarti saya berhak dong meminta hak saya. Jawab Sakira. Tak ada lagi kata ayah atau kata Sakira seperti biasanya.
yang menyebut ayah mertuanya itu. Tak ada lagi hormat untuk ayah mertuanya. Dia menganggap Pak Wirawan orang asing yang tak dia kenal. Dan dia hanya menuntut haknya. Baiklah, saya akan turuti permintaanmu. Tanpa ragu, Pak Wirawan menandatangani surat itu. Dalam hati Sakira bergumam. Jika aku sudah mendapatkan semuanya, aku akan pergi. Tak akan ada lagi Sakira dan Bagas. Hanya akan ada Desta dan Sakira yang bertahan. Kamu itu seperti menjual suamimu, ucap Pak Wirawan tiba-tiba di tengah keheningan setelah menandatangani surat itu. Saya tidak peduli, jawab Sakira tegas, kemudian pergi untuk masuk ke kamarnya. Bagas hanya terdiam, tidak menyangka. Istri yang dia anggap selama ini lembut, tidak banyak menuntut, tapi sekarang berubah menjadi materialistis, meminta sesuatu yang sangat fantastis. Bahkan dia merasa juga dijual oleh istrinya sendiri, seperti ucapan Pak Wirawan. Dia kecewa dengan Sakira. Kecewa sekali. Karena dia tidak menyangka kalau Sakira akan meminta harta agar bisa menerima Senja. Sakira, izinkan aku masuk, ucap Bagas. Dan dia beruntung pintu kamarnya tidak dikunci. Tanpa menunggu persetujuan dari Sakira, dia langsung masuk. Karena dia merasa punya hak. Dia masih suami Sakira. Dia berhak masuk ke kamar istrinya. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu jadi wanita yang materialistis? Kenapa kamu minta harta sebanyak itu sama ayah? Tanya Bagas ke istrinya. Apa yang salah? Bukankah kamu menikahi Senja karena kamu takut semua yang kamu miliki sekarang akan diambil? Berarti kamu juga menganggapku matre kan? Tidak bisa hidup susah. Dan sekarang aku wujudkan ucapanmu. Aku tidak mau hidup susah. Aku mau kemewahan. Aku mau uang yang banyak. Aku mau hidup yang enak, jawab Sakira. Namun, dia tidak menatap sedikit pun ke arah Bagas. Pandangannya masih fokus ke cermin. Tapi tidak begitu caramu. Aku masih mampu menghidupimu, ucap Bagas. Mampu katamu? Bukankah kamu bisa seperti ini karena keluarga Wirawan? Sampai-sampai kamu takut kehilangan semuanya dan lebih memiliki menyakiti aku dan Desta. Dan sekarang, aku meminta hakku. Apa aku salah? Sejak kamu menikahi Senja, karena alasan harta, kamu sama saja seperti budak orang tuamu sendiri. Bisa dikendalikan dengan uang. Bahkan kamu tidak peduli bagaimana perasaan kami. Perasaanku. Kamu seperti tidak yakin adanya Tuhan yang bisa memberi rezeki untuk kita. Kamu benar-benar sudah diperbudak oleh orang tuamu sendiri. Dan juga perempuan itu. Perempuan yang sudah menghancurkan rumah tanggaku. Suara Sakira meninggi. Dia sangat emosi mengatakannya, membuat Bagas marah. Tanpa sengaja, dia menampar Sakira. Merasa harga dirinya direndahkan. Kamu sudah merendahkanku sebagai suami, ucap Bagas setelah melayangkan tamparan keras itu. Namun hebatnya Sakira, sama sekali tubuhnya tak goyah. Dia masih tegap, sama sekali tidak terjatuh atau tersungkur. Terima kasih, kamu sudah menamparku demi membela harga dirimu yang sudah kamu injak-injak sendiri. Bukankah kamu sendiri yang mempertaruhkan cinta kita hanya demi harta? Lalu kenapa sekarang kamu bilang harga diri? Kamu sudah tak punya harga diri. Sakira mengatakannya dengan tegas. Matanya tetap fokus memandang cermin, melihat dirinya yang begitu kuat, tidak menangis, meskipun mendapatkan tamparan yang sangat keras dari suaminya sendiri. Melihat Sakira yang tidak goyah sama sekali, tidak menangis, atau merasa bersalah karena sudah menginjak harga dirinya, Bagas terdiam, tak berani lagi menjawab ucapan Sakira. Pergi, kata Sakira dingin. Pergi, ucapnya sekali lagi dengan nada yang lebih tinggi. Bagas tak berkutik. Dengan pasrah, dia keluar dari kamar istrinya itu. Tangannya gemetar, menyesal karena sudah menampar Sakira. Ia merenung dan menyadari bahwa semua perkataan Sakira adalah benar. Dia sendiri yang sudah merendahkan harga dirinya demi uang. Bahkan dia juga yang menyebabkan semua ini terjadi. Hari-hari dijalani dengan sangat berat. Namun tidak bagi Sakira. Dia sudah lebih tenang, tegar dan lebih kuat. Sekarang yang menjadi fokusnya
adalah Desta, merawat bayi mungil itu dengan lebih serius. Meskipun saat ini dia tak bisa lagi mengasihi Desta. ASINya tak lagi keluar. Sekarang Desta full susu formula. Mungkin dari luar, Shakira terlihat tegar dan kuat, serta baik-baik saja. Tapi di dalamnya, remuk, hancur, tak bisa disatukan lagi. Hingga membuat hal terpenting dalam hidupnya saat ini yang menjadi harapan dan cita-citanya tak bisa dia wujudkan. Maafkan ibu nak, ucap Shakira, mengelus lembut kepala anaknya, menciumnya. Bahkan air mata itu menetes tanpa sengaja, mengenai kening Desta. Buru-buru Shakira mengelapnya dengan lembut. Dia tak ingin anaknya tahu kalau dia sedih dan menangis. Shakira sekarang menunggu janji Pak Wirawan yang akan memberinya rumah dan uang 3 miliar. Sudah banyak rencana yang dia pikirkan. Setelah dia mendapatkan semua itu, dia akan pergi dari kehidupan Bagas. Tak ada lagi gunanya dia bertahan. Toh selama ini Bagas tak pernah membelanya. Dia hanya meminta maaf, merasa bersalah, namun tak ada aksi nyata yang dia lakukan. Sementara itu, di kamarnya, Senja semakin hari merasa bosan. Dia tak bisa kemana-mana tanpa izin dari Bagas. Dia sempat meminta izin untuk keluar jalan-jalan, tapi Bagas tidak mengizinkan. Malahan Bagas mengancam, kalau dia tidak mau menurut, ia akan menceraikannya. Kenapa Senja begitu takut kehilangan Bagas? Padahal Bagas hanyalah suami pengganti. Karena nyatanya, dialah yang merencanakan semua ini. Apa itu? Akan ada di akhir cerita ya Bunda. Sebulan sudah, Shakira bertahan di rumah tangganya yang dipoligami. Tak ada lagi senyuman di wajahnya. Senyuman itu hanya ada untuk putranya ketika dia mengajak bercanda. Selebihnya hanya ada wajah datar tanpa senyuman. Tak ada lagi Shakira yang ramah. Tak ada lagi Shakira yang penuh cinta. Tak ada lagi Shakira yang lembut. Semua sudah hilang. Hari ini adalah hari di mana dia akan menerima permintaannya. Rumah mewah dan uang 3 miliar. Pak Wirawan datang, menepati janjinya, membawa sertifikat rumah. Rumah itu memang cukup jauh dari sini. Namun, Shakira tahu, kalau rumah itu terletak di komplek perumahan elit, sudah pasti rumah itu mewah dan mahal. Sertifikat diserahkan pada Shakira. Ini permintaanmu, ucap Pak Wirawan dengan sombong. Saya juga sudah transfer uang ke rekeningmu. Lanjutnya lagi, Shakira mengecek ponselnya. Dan benar, uang 3 miliar sudah masuk ke dalam rekeningnya. Shakira tersenyum. Saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Karena ini hak saya. Hak saya dan anak saya. Ucap Shakira. Kemudian senyum itu segera hilang. Ia mengambil sertifikat beserta kunci rumah yang terletak di atas meja. Ia berdiri. Saya hari ini akan pindah ke rumah itu. Katanya lagi. Tanpa menunggu ia dari orang yang ada di sana, dia beranjak ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, dia sudah turun lagi, menenteng koper kecil di tangan kanannya. Tak lupa dia sudah menggendong Desta, dan Bik Tami di belakangnya, membawa 2 koper besar. 1 koper berisi baju-baju Shakira, sementara 1 koper lagi berisi baju-baju Bik Tami. Ya, Bik Tami memilih ikut bersama Shakira. Dia tidak mau tinggal di rumah ini lagi. Dia akan bekerja untuk Shakira, bukan untuk Bagas. Bibi mau kemana? Tanya Bagas. Maaf, saya mau ikut ibu saja. Jawab Bik Tami takut. Namun, dia harus tetap menjawab, bukan? Saya mau bantu ibu. Lanjutnya lagi lirih, namun masih bisa didengar Bagas. Kalau begitu, kami pamit. Assalamualaikum, ucap Shakira, tanpa menoleh ke arah Bagas sedikit pun. Bagas hanya bisa melepas kepergian istrinya dengan pasrah. Tak ada niat untuknya mencegah Shakira pergi dari rumah ini. Rumah yang selama ini mereka tempati bersama. Bahkan, apapun yang ada di rumah ini, atas pilihan Shakira. Baik eksterior maupun interior rumah ini, semua pilihan Shakira. Karena memang rumah ini adalah rumah impiannya. Tapi semua itu sudah dihancurkan oleh Bagas sendiri. Taksi online yang dipesan oleh Shakira sudah datang. Sopirnya segera memasukkan barang-barang Shakira ke bagasi. Lalu mereka menuju ke alamat rumah milik Shakira. Sesampainya di sana, Shakira tersenyum puas. Rumah yang dia dapat sesuai ekspektasinya. Rumah mewah,
di komplek perumahan elit dengan halaman yang cukup luas. Rumah itu memang hanya berlantai 1, tapi sangat besar. Bi Tami bahkan takjub dengan rumah itu. "Ini lebih bagus dari rumah yang kemarin, Bu," ucap Bi Tami berkomentar. "Iya, Bi. Alhamdulillah," jawab Sakira. Mereka pun masuk. Melihat isi rumah. Rumah itu tentu saja masih kosong. Belum ada perabotan di dalamnya. Namun secepatnya Sakira akan mengisi karena dia punya uang. 2 hari di rumah itu, satu persatu perabotan yang dia pesan sudah berdatangan. Sudah disusun sesuai dengan keinginannya. Namun tiba-tiba datanglah seseorang yang sama sekali tidak diharapkan kehadirannya. Bagas. "Apa kabar?" tanyanya. "Baik," jawab Sakira singkat. "Desta di mana?" Ya, tak ada lagi kata-kata lembut selain menanyakan anaknya. "Di dalam." Lagi-lagi Sakira menjawab dengan singkat. Dan dia lanjut menyirami bunga yang baru dia beli. Ya, rumahnya dulu sangat cantik dengan bunga-bunga yang indah. Itu semua pilihan siapa? Pilihan Sakira tentunya. Dan sekarang, dia akan menghadirkan taman yang lebih cantik daripada taman di rumah itu. Setelah dia selesai menyiram tanaman, dia masuk ke dalam untuk melihat apakah Bagas sudah menemui Desta. Ternyata saat ini Bagas sedang menggendong Desta, mengajaknya bicara sambil tertawa. "Andai kamu tidak menyakitiku, pasti sekarang kita menjadi keluarga yang sangat bahagia," batin Sakira. Kehidupan bahagia seperti ini adalah harapannya. Sudah lama dia menantikan kehadiran buah hati. Tapi setelah buah hati itu ada, mimpinya untuk hidup bahagia dengan seorang anak sirna sudah. Kini dia harus berjuang berdua bersama Desta, tanpa ada Bagas di antara mereka. Sakira sudah mantap untuk menceraikan Bagas. Bahkan diam-diam, dia sudah mencari pengacara untuk membantu proses perceraiannya. "Sayang, malam ini aku boleh tidur di sini ya? Aku kangen sama kamu dan Desta," ucap Bagas meminta izin. "Terserah kamu, tapi maaf, aku tidak bisa melayanimu seperti biasa," jawab Sakira. Bagas pasrah. Tentu saja, tak mudah bagi Sakira untuk biasa saja. Seharusnya, Sakira sudah selesai masa nifas. Namun, dia enggan untuk melayani Bagas seperti dulu. Dan sampai sekarang, Bagas sama sekali belum pernah menyentuh Senja. Ya mana mungkin, dia bisa tidur dengan adiknya, yang dari kecil mereka sudah bersama. Bahkan, saat Senja lahir, Bagas begitu bahagia, menjaga adiknya dengan baik. Dia tak membiarkan siapapun menyakiti Senja. Waktu itu, pernah, saat Senja sudah sekolah SD, ada teman-temannya yang jahil. Bagas begitu murka. Bahkan, dia hampir dipukul oleh orang tua dari temannya Senja, karena mendorong anak-anak itu dengan kasar. Ya, dia sangat menyayangi Senja, tapi bukan sebagai istri, tapi sebagai adik. Dan selamanya akan terus seperti itu. Malam harinya, mereka bertiga tidur di ranjang yang sama. Desta sudah tertidur pulas di tengah-tengah mereka. "Aku ingin menceraikan Senja," ucap Bagas. "Kenapa?" tanya Sakira. "Aku tidak bisa mencintainya sebagai istri. Aku hanya mencintainya sebagai adik," jawab Bagas. "Itu tidak mungkin terjadi. Orang tuamu tak mungkin mengizinkan," kata Sakira menanggapi ucapan Bagas. "Tapi aku suaminya. Aku yang berhak," jawab Bagas. "Tidak perlu kamu menceraikan Senja, karena aku yang akan mundur." Ucapan Sakira membuat Bagas terkejut. "Maksudmu apa?" "Aku akan mundur. Aku akan biarkan kamu bahagia bersama Senja. Dia itu mencintaimu, masa kamu tidak sadar? Dia mencintaimu bukan sebagai kakak, tapi sebagai suami. Dia sangat menginginkanmu. Hiduplah bersamanya. Apa kamu tega menyakiti perempuan yang mencintaimu? Cukup aku saja yang kau sakiti. Jangan Senja. Aku sudah siap untuk berpisah dari kamu." Ucapan Sakira membuat Bagas tidak bisa menerima. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku.
Aku tidak akan pernah menceraikanmu, kata Bagas. Tolong jangan egois. Kamu sudah terlalu menyakitiku. Bahkan kamu pernah menamparku. Masih untung aku tidak melaporkanmu ke polisi. Apa kamu tidak mengerti sampai sana? Apa kamu masih ingin menyakitiku lebih lama? Iya. Sakira melirik sekilas ke arah Bagas. Enggak, aku enggak mau kita pisah. Aku lebih baik menceraikan Senja daripada kehilangan kamu, ucap Bagas. Bukankah kamu lebih takut kehilangan harta daripada takut menyakitiku dan kehilangan Desta? Sekarang semua tak bisa dirubah. Semua sudah terjadi, dan kamu harus siap dengan konsekuensinya, ucap Sakira tegas. Aku mau sekarang kamu keluar dari kamarku. Tidurlah di kamar tamu, pinta Sakira. Enggak, Bagas menolak. Keluar. Sakira mengatakannya dengan nada yang tinggi, bahkan sampai membuat Desta kaget. Tapi untungnya bayi itu tidak terbangun. Apa kamu mau membuat anak kita menangis? Sudah cukup. Kamu membuatnya tak bisa minum asiku lagi. Sekarang, jangan hancurkan hidupnya. Aku sudah terluka. Begitu juga dengan Desta. Dia sering rewel. Apa kamu peduli? Apa kamu tahu? Tidak kan? Sudah, keluarlah. Aku ingin menenangkan diri. Dan aku mohon, lepaskan aku. Aku ingin bahagia bersama anakku. Aku tidak ingin terus terluka begini. Sudah cukup bagiku bertahan sebulan ini. Aku gak sanggup. Desta menolak, namun dia tak punya daya. Dia akhirnya keluar dengan pasrah. Baru juga menutup pintu kamar istrinya. Ponselnya berdering. Siapa yang menelpon? Senja. Gadis itu merengek, bilang ketakutan di rumah sendirian. Ya karena memang mereka belum punya asisten rumah tangga yang baru. Sekarang, Bagas merasa bersalah jika Senja sampai ketakutan dan menangis begitu. Tapi yang dia rasakan masih nalurinya sebagai seorang kakak yang melindungi adiknya. Ia bingung tetap bertahan atau pulang. Namun pada akhirnya dia memilih pulang. Sakira yang tahu suaminya pulang hanya bisa tersenyum. Sudah jelas, siapa yang kamu pilih? Ucapnya dalam hati. Namun hal itu malah membuatnya lebih yakin untuk bercerai. Ya, keputusan itu sudah yang paling tepat. Sesampainya di rumah, Bagas mendapati Senja dalam keadaan menangis di ruang tamu. Dia meringkuk ketakutan. Kamu kenapa? Tanya Bagas. Aku takut, Mas. Jawab Senja, kemudian memeluk Bagas erat. Ada apa memangnya? Tanya Bagas. Tadi di belakang ada suara. Aku takut. Kamu tahu kan aku penakut. Ucap Senja lagi. Suaranya semakin merengek dan manja. Dan tidak mau melepaskan pelukannya. Ya sudah, sekarang aku sudah di sini. Jangan takut lagi. Bagas berusaha mendorong tubuh Senja. Namun wanita itu tidak mau melepaskan. Aku tidur sama kamu ya. Aku takut banget. Ucap Senja. Bagas pasrah, tak bisa menolak. Karena memang dia tahu adiknya itu sangat setakut itu. Bukan adiknya, tapi istrinya. Akhirnya untuk pertama kali, mereka tidur di ranjang yang sama. Bahkan, Bagas membiarkan Senja memeluknya sampai wanita itu tertidur. Sekarang, Bagas seolah membuka hati untuk Senja. Bukan sebagai adik, tapi sebagai istri. Sebagai pasangan suami istri. Di tengah malam, Bagas yang sudah lama merindukan belayan seorang perempuan, membiarkan Senja melakukan aksinya. Ya, pada akhirnya, Bagas membiarkan Senja memiliki dirinya. Memiliki diri Bagas seutuhnya. Menyempurnakan ibadah mereka sebagai pasangan suami istri untuk pertama kali. Senja tampak bahagia. Namun tidak dengan Bagas. Setelah melakukannya, dia merasa bersalah. Dia merasa berdosa dengan Sakira. Walaupun yang dilakukan sekarang dengan Senja tidaklah dosa. Dia merutuki dirinya sendiri. Tapi semua sudah terlanjur. Pagi itu seperti biasa. Senja bangun siang. Dia tak lagi mendapati suaminya di samping. Kasur itu sudah dingin. Itu artinya Bagas sudah pergi dari tadi. Akhirnya, aku jadi istrimu seutuhnya, Mas. Ucap Senja merasa menang. Berhasil juga aktingku tadi malam. Batinnya. Rumah tangga Senja dan Bagas semakin hari, ya lumayan membaik. Meskipun Bagas belum bisa 100% menerima Senja sebagai istrinya. Ditambah,
Senja tidak bisa melayani dirinya seperti Sakira melayani Bagas dulu. Senja tidak menyiapkan bajunya. Senja tidak menyiapkan makanannya. Bahkan ketika lapar, Bagas harus menunggu pesanan makanan online Senja. Maaf ya mas, aku nggak bisa masak. Kamu tahu kan, aku tidak suka masak, kata Senja. Dia dengan manja mengatakannya, sambil tersenyum manis. Bagas tidak menanggapi. Dia memilih diam dan menikmati makanan itu. Dia teringat dengan istrinya dan Desta. Dia sangat merindukan mereka. Namun Bagas tak punya nyali untuk datang ke sana. Rasa bersalah lebih dominan. Dia tak mampu melihat wajah Sakira yang murung saat bertemu dengannya. Dia tak mendapat senyuman dari Sakira. Hatinya begitu sakit dan hancur. Walau dia sadar itu kesalahannya. Namun dia berharap Sakira masih membuka hati untuknya dan tidak jadi meminta cerai. Namun harapan Bagas hanyalah tinggal harapan. Hari ini, datanglah surat dari pengadilan. Surat yang dibungkus map coklat dengan logo khas Pengadilan Agama. Bagas membuka surat itu. Jantungnya berdebar hebat. Dia sudah tahu kalau itu gugatan yang dilayangkan oleh Sakira. Kenapa mas? Tanya Senja terlihat khawatir. Bagas terdiam, tidak menjawab. Meletakkan surat itu di meja. Senja mengambilnya, lalu membaca. Di sudut bibirnya tersenyum puas. Tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya, mereka cerai juga. Semoga Mas Bagas segera menyetujui perceraian ini. Jadi, aku memiliki Mas Bagas seutuhnya. Batin Senja. Hari-hari semakin berat Bagas lalui. Besok adalah sidang pertama mereka. Sekarang Bagas baru sadar bahwa harta yang dia miliki tak bisa menjamin dia akan bahagia. Andai aku memilih untuk tidak menikahi Senja, pasti sekarang aku hidup bahagia bersama istriku dan anakku, Desta. Meskipun kami hidup sederhana, tapi aku yakin aku bisa kasih kehidupan yang layak untuk mereka dengan usaha kerja kerasku sendiri. Kenapa dulu aku tidak memilih seperti itu? Ucap Bagas menyesali semuanya, tapi semua sudah terlambat. Mau sekeras apapun dia memohon pada Sakira, pasti percuma. Wanita itu sudah terlanjur kecewa. Tak ada lagi kesempatan kedua untuknya. Sekarang Bagas hanya tinggal pasrah, menerima, dan melepaskan Sakira. Baginya sudah cukup menyakiti istrinya itu. Dia tak mau lagi menoreh luka yang semakin dalam. Dia tak mungkin menceraikan Senja. Karena perempuan itu hamil. Ya, kejadian malam itu membuat Senja mengandung anaknya. Dia bahagia, tapi sekaligus sedih juga. Kalau sampai Sakira tahu kehamilan Senja, pasti Sakira akan semakin yakin bahwa omongannya selama ini hanyalah bohong. Setelah melalui persidangan sebanyak 3 kali, hakim memutuskan bahwa mereka resmi bercerai, baik secara agama ataupun negara. Ya, Bagas sudah menjatuhkan talak untuk Sakira. Dia tak mau lagi menyakiti wanita yang dia cintai itu. Sakira juga sudah tahu kehamilan Senja. Dia menanggapinya hanya dengan senyuman tipis. Sekarang aku tahu bagaimana wajah aslimu, Mas. Batin Sakira. Kehidupan Sakira semakin bahagia. Dia membuka usaha butik impiannya. Dengan uang itu, dia bisa melakukannya. Usahanya merangkak, namun pasti. Perlahan demi perlahan. Dan hasilnya bisa untuk kehidupannya bersama Desta. Sakira memang terlihat seperti perempuan biasa yang tidak tahu apa-apa. Namun manajemennya sangat bagus. Dia juga pandai dalam bisnis. Andai Bagas tahu hal itu, pasti dia akan semakin menyesal karena sudah menyanyiakan istri yang multitalenta. Bagas seolah lupa bahwa istrinya itu mantan manajer. Ya, Bagas lupa akan hal itu. Dia sangat meremehkan bahwa istrinya tak bisa apa-apa. Sakira resign karena dia hamil. Dan Bagas lupa itu. Ya sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan untuk Bagas. Kehidupan Bagas dan Senja tidak benar-benar bahagia. Sekarang kehamilan Senja sudah masuk yang ke-5 bulan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat Bagas pergi diam-diam, dia menerima tamu yang tak diketahui oleh suaminya. Siapa tamu itu? Raymond. Ya, Raymond datang.
Dia kembali. Kamu mau apa kesini? Tanya Senja. Dia sangat marah karena melihat laki-laki yang sudah menghancurkan hidupnya datang kembali. Udah, gak usah marah-marah gitu. Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau sekarang? Nah, sekarang aku datang untuk meminta bagianku, ucap Raymond. Kan sudah ku beri setiap bulan, apa masih kurang? Tanya Senja tak mengerti. Jelas, aku mau menikah. Istriku minta mahar yang mahal. Aku mau, kamu kasih aku uang 1 miliar. Barulah aku akan benar-benar pergi dari hidupmu. Selama ini kamu hanya kasih 10 juta per bulan. Mana cukup? Ucap Raymond enteng. Kamu pikir aku bank yang punya banyak uang? Jawab Senja. Dia benar-benar tidak terima. Kalau begitu, aku tinggal bilang saja pada Bagas. Aku masih punya kok buktinya. Lihat, bukti chatmu masih ada. Bahkan rekaman suara yang kamu meminta agar aku berakting juga masih ada. Aku bisa loh membongkar semuanya dalam sekejap, ancam Raymond. Jangan, ya sudah. Aku bilang pada ayahku dulu. Ucap Senja tak punya pilihan lain. Dia menelpon ayahnya. Ya, kirimi aku uang. Katanya tanpa basa-basi. Berapa nak? Tanya Wirawan. Ya memang selama ini apapun yang diminta Senja selalu dituruti. 1 miliar aja. Jawab Senja ragu, namun dia harus tetap mengatakannya kalau dia mau aman. 1 miliar? Banyak sekali. Untuk apa? Tanya Wirawan. Dia terkejut. Ya kalau uang segitu dia ada. Namun untuk apa putrinya meminta uang sebanyak itu? Aku mau buka bisnis. Jawab Senja sekenanya. Buka bisnis? Bukankah selama ini kamu tidak mau ribet? Kamu tinggal terima saja uang dari Bagas. Kamu tinggal hidup enak. Gak usah ribet-ribet mikirin bisnis. Berbisnis itu tidak mudah, nak. Kata Wirawan memberi nasihat. Tapi aku pingin ya. Tolong ya, kirim segera. Aku mau investasi. Katanya. Tapi ayah gak bisa percaya begitu aja. 1 miliar memang ayah ada. Tapi itu banyak. Dan kalau sampai uang itu tidak berhasil jadi apa-apa, sangat rugi. Memang bisnis apa yang mau kamu jalankan? Tanya Wirawan. Senja tak bisa menjawab, karena memang dia tak mengerti soal bisnis. Ya selama ini dia kuliah ya hanya kuliah saja karena orang tuanya punya uang. Dia tak benar-benar belajar. Pokoknya bisnis ya. Cepatlah ya kirim. Aku butuh sekarang. Senja terus mendesak, namun Wirawan tidak percaya begitu saja. Ayah harus pastikan dulu nak. Apakah bisnis itu menjanjikan atau tidak? Ayah pelit, aku benci ayah, kata Senja, seperti anak kecil ketika ngambek tak diberi es krim. Dia mematikan sambungan telepon itu. Aku kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau kamu gak bisa kasih uang itu, siap-siap saja, ancam Raymond. Dan pria itu segera pergi. Namun, bertepatan dengan Bagas yang tiba-tiba pulang lebih awal. Dia melihat ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Menyadari hal itu, Bagas mengikuti motor pria itu. Dia berhenti di sebuah tempat. Dan setelah membuka helm, Bagas terkejut karena dia adalah Raymond. Kenapa dia datang ke rumahku? Bagas segera turun, menarik baju Raymond kasar. Dia emosi, lalu menonjok pria itu beberapa kali. Kenapa kamu menyakiti adikku? Tanyanya penuh emosi. Gara-gara kamu rumah tanggaku hancur. Lanjutnya lagi, dan belum berhenti memukuli Raymond. Stop. Dan datanglah beberapa orang untuk memisahkan mereka berdua. Raymond sudah babak belur. Dan keduanya digelandang ke kantor polisi. Karena kebetulan saat itu ada polisi yang lewat. Kalian kenapa bertengkar? Kalau ada masalah diselesaikan secara baik-baik. Kamu kenapa memukuli saudara Raymond? Tanya polisi pada Bagas. Bagas pun menjelaskan kenapa alasannya memukul Raymond. Jadi begini Pak Polisi ceritanya. Sebenarnya, saya tidak benar-benar menjadi calon suami Senja. Saya itu hanya diperalat. Ucap Raymond yang membuat Bagas tak mengerti. Maksudnya bagaimana Raymond? Tolong jelaskan, kata polisi. Bagas yang di sampingnya terlihat emosi
namun dia berusaha menahan. Jadi begini, saya disuruh Senja pura-pura menjadi calon suaminya, dan saya disuruh kabur saat hari pernikahan, supaya dia bisa menikah dengan kakaknya sendiri, kata Raymond menjelaskan yang sebenarnya. Apa? Apa yang kamu katakan ini benar? Tanya Bagas tidak percaya. Bahkan dia hampir memukul Raymond lagi, tapi untung polisi segera menahannya. Iya, memang benar. Senja menyuruhku seperti itu. Dengan imbalan, dia akan memberi aku uang setiap bulan. Kamu tahu tidak, kalau dia masih mentransfer uang ke aku 10 juta setiap bulan? Tanya Raymond ke Bagas. Bagas menggeleng karena memang dia tidak tahu hal itu. Jadi selama ini, Senja yang menyusun skenarionya? Tanya Bagas. Dia terkejut sudah pasti dan tidak menyangka kalau adik yang selama ini dia bela, dia lindungi, dia sayangi, bisa merencanakan hal sekeji ini. Dia itu mencintai kamu, Bagas. Dia menyukaimu. Dia iri melihat kamu bahagia bersama istrimu. Dia tidak rela kamu diribut oleh istrimu. Makanya, dia merencanakan semua ini, menyuruhku berpura-pura. Hingga semuanya jadi begini. Aku senang saja karena aku dapat uang. Aku juga tidak rugi apa-apa. Tapi saat aku minta uang 1 miliar sama dia gak bisa kasih. Aku beri dia waktu 1 minggu. Tapi, aku keburu ketahuan sama kamu. Raymond menceritakan yang sebenarnya. Selain dia takut di penjara, dia juga sudah cukup lah. Dia juga tidak mau kalau sampai nanti semuanya malah jadi kacau di hidupnya sendiri. Dia sudah pasrah. Kalau gagal menikah karena calon istrinya tidak mau menurunkan maharnya. Polisi melepaskan mereka berdua karena dianggap mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tak lupa membuat surat perjanjian terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, dengan penuh emosi, Bagas memanggil Senja. Senja, Senja, teriaknya. Senja keluar dengan perasaan takut dan khawatir. Kenapa, Mas? Tanyanya gugup dan takut. Apa yang kamu rencanakan selama ini? Jadi semua ini, ulahmu. Kamu hancurkan rumah tanggaku. Iya, bentak Bagas. Emosinya tak bisa dikendalikan. Tangannya mengepal kuat. Urat-urat di tangannya keluar semua. Tak hanya urat tangan, urat leher pun semakin menambah keseramannya. Bagas benar-benar marah besar. Maksudnya apa, Mas? Tanya Senja. Tidak usah berpura-pura. Kamu yang merencanakan pernikahan kita, kan? Kamu yang menyuruh Raymond untuk berbohong. Iya, kamu yang membayarnya. Kamu membayarnya setiap bulan dengan 10 juta. Iya? Tanya Bagas terus mendesak Senja. Enggak. Senja berusaha mengelak. Namun, apa yang dikatakan Bagas adalah benar semuanya. Untung, Pak Wirawan dan Sylvia datang tepat pada waktunya. Ada apa ini? Tanya Pak Wirawan. Kelakuan putrimu tak patut dibenarkan. Dia yang merencanakan semua ini. Jawab Bagas. Dia sangat emosi. Tak peduli dia sedang bicara dengan siapa. Maksudmu apa, Bagas? Akhirnya, Pak Wirawan bisa meredakan amarah Bagas. Mereka duduk bersama, dan Bagas menceritakan yang sebenarnya. Jadi ini rencanamu, Nak? Kenapa kamu bisa merencanakan hal kotor ini? Tanya Bu Sylvia. Dia terkejut, tidak menyangka kalau putri kesayangannya bisa melakukan hal sekeji ini. Senja berlutut di kaki ibunya. Maafin Senja, Bu. Senja mencintai Mas Bagas. Senja tidak mau kehilangan dia, ucap Senja. Dia saudaramu, Senja. Tidak bisakah kamu berpikir? Tidakkah kamu pakai otakmu? Tanya Pak Wirawan. Dia juga emosi. Tak menyangka putri kesayangannya bisa seperti ini. Maafkan Senja ya. Hanya maaf yang bisa Senja katakan. Bagas, setelah anak itu lahir, terserah mau bagaimana rumah tanggamu bersama Senja. Ayah tak bisa memaksamu. Maafkan ayah. Ayah gagal mendidik Senja, ucap Pak Wirawan pada Bagas. Ya, untungnya pria itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Sekarang, aku mau kalian bawa Senja pulang, ucap Bagas tegas. Pak Wirawan dan Bu Sylvia menurut. Dia memaksa putrinya untuk pulang, meskipun Senja menolak. Apa kamu mau mati di sini? Tanya Pak Wirawan emosi. Ya, dia tak lagi lembut pada putri kesayangannya itu. Akhirnya Senja menurut. Dia mengikuti langkah kedua orang tuanya masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan,
Tak ada satu patah kata pun di antara mereka. Senja takut, merasa bersalah. Dia menyesal, tapi semua sudah terlambat. Sekarang, dia harus siap menjalani hidup sendiri. Melahirkan anaknya, mungkin Bagas tak akan mau menemuinya lagi. Seminggu di rumah, Senja mengurung diri. Tidak mau makan, tidak mau keluar kamar. Dia terpuruk, malu, dan merasa bersalah pada kedua orang tuanya. Dia sudah kehilangan cinta yang dia perjuangkan selama ini. Bahkan dia rela membohongi semua orang. Pagi itu, Bu Sylvia merasa khawatir. Dia membuka pintu kamar anaknya dengan kunci cadangan. Bu Sylvia kaget karena di kasur, di meja rias, tak ditemukan putri kesayangannya. Ya meskipun dia marah dan kecewa, baginya Senja adalah putri kesayangannya yang sudah lama dia nantikan. Ya Allah, Senja! Bu Sylvia buru-buru membuka pintu kamar mandi. Dan benar, Senja sudah terendam di bathtub, tak bernafas. Ya, Senja mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri di bathtub kamar mandi mewahnya. Di lantai, ada secari kertas. Permintaan maafnya terhadap orang tua dan terhadap Bagas, serta Sakira. Bu Sylvia segera memanggil Pak Wirawan. Semua penghuni rumah panik, membawa Senja ke rumah sakit. Namun semua sudah terlambat. Senja sudah tiada. Bagas menyesal. Seharusnya dia bisa sedikit menahan amarahnya agar anaknya bisa selamat. Dan sekarang dia kehilangan anaknya. Ya meskipun dia tidak terlalu bahagia, tapi anak itu juga menjadi harapannya. Dia berharap anak itu bisa lahir dengan selamat. Semua para pelayat sudah pulang. Kini hanya tersisa Bu Sylvia, Pak Wirawan, Bagas. Namun, di tengah kesedihan mereka, datanglah seorang perempuan bersama anak laki-laki. Anak laki-laki itu tertidur pulas di gendongan ibunya. "Assalamualaikum," ucap wanita itu. Suaranya khas, lembut, manis. Bagas menoleh. "Waalaikumsalam," ia menjawab dengan lirih. "Sakira, maafkan kesalahan Senja," ucap Bu Sylvia. "Iya Bu, saya sudah maafkan Senja. Saya sudah melupakan semuanya. Senja, pergilah dengan tenang. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu," ucap Sakira sambil mengelus nisan Senja. Setelah selesai berdoa, mereka semua pulang. Namun, Bagas memanggil Sakira. "Sakira, maafkan aku. Aku sudah salah memilih," katanya. "Aku sudah maafin kamu, Mas. Aku gak apa-apa. Aku sudah lupakan semuanya. Aku sudah bahagia bersama Desta. Oh ya, kalau kamu kangen Desta, datang saja ke rumah. Pintu rumah selalu terbuka untukmu, untuk bertemu Desta," ucap Sakira menegaskan kata untuk bertemu Desta. Yaitu artinya dia sudah menutup hati untuk Bagas. Tapi sebagai seorang ibu, dia tidak mau Desta kehilangan kasih sayang seorang ayah. Sekarang kehidupan Bagas hanya bisa dipenuhi dengan penyesalan. Dia tinggal sendirian di rumahnya yang mewah. Hanya ada seorang asisten rumah tangga yang selalu membersihkan rumah. Kehidupannya semakin hampa. Kenangannya bersama Sakira, bersama Desta, bersama Senja, terus berputar di kepalanya. Setiap sudut rumah ini penuh kenangan. Namun dia tak berdaya. Rutinitasnya hanya bekerja dengan tidak semangat. Pulang ke rumah tidur, tapi tidak nyenyak. Hidupnya benar-benar tidak tenang. Rasa bersalah terus menggelayuti. Ketika dia sudah seperti itu, dia datang ke rumah Sakira, menemui Desta, bermain dengan putra kesayangannya, membelikannya beberapa hadiah, mengajaknya bercanda, bermain, bicara, dan apapun itu yang bisa membuatnya bahagia. Untuk sejenak ketika bertemu dengan Desta, dia bisa melupakan semua beban hidupnya. Namun ketika kembali ke rumah, kenangan pahit itu teringat kembali. Sementara Pak Wirawan dan Bu Sylvia, mereka mencoba mengikhlaskan Senja, putri mereka satu-satunya. Kedua orang tua itu sekarang juga berubah. Dulu sedikit sekali sedekahnya, tapi sekarang diperbanyak lagi. Di atas namakan Senja, yang mereka tahu kematian Senja tidak normal. Mudah-mudahan dengan sedekah yang diberikan bisa mengampuni dosa-dosa Senja. Bahkan 50% dari penghasilan perusahaannya didonasikan kepada fakir miskin, yatim piatu.
dan semua orang yang membutuhkan. Karena saat ini, mereka tak punya pengharapan selain kebaikan yang mereka lakukan untuk di akhirat kelak. Oke Bunda, demikian kisah ini. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga terhibur. Maaf ya Bunda kalau masih banyak kekurangan. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan jangan pernah berpikir untuk melakukan kejahatan. Karena sekecil apapun akan ada balasannya dan kita harus siap menerima konsekuensi. Jangan lupa bahagia dan tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.